Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para guru, asatiz, alim ulama, yang saya muliakan juga para pengurus masjid, orang-orang yang sibuk menyibukkan dirinya untuk mentakmir, memakmurkan masjidnya Allah. Salah satu dari kelompok orang yang Rasul sebut mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang saya muliakan, yang kami muliakan para bapak, ibu, serta adik-adik kita, generasi berikutnya Muslim Indonesia. Semoga pada malam ini kita semua Allah berikan keberkahan dalam aktivitas kita seharian tadi dari pagi sampai sore, dan Allah juga berikan aktivitas kita setelah maghrib ini di awal mula malam. Ini kalau tidak salah sekarang sudah bulan Jumadil Akhir, berarti pas 3 bulan lagi kita ketemu Ramadan. Dan pas juga momen ini adalah momen yang kalau ulama dulu mengatakan kalau kita ingin maksimal di Ramadan, minimal 3 bulan sebelum Ramadan udah harus rapi-rapi. Jadi kita bukan mulai Ramadan tuh di 1 Ramadan, enggak. Bahkan ulama dulu, tabi'in dulu memulai Ramadan tuh 6 bulan sebelum Ramadan sudah mulai. Nah kita pas nih di 1 Jumadil Akhir nih, kalau tidak salah saya nih, pas maghrib ini. Maka pas 3 bulan lagi, 90 hari lagi ketika akan ketemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu poin nih, tentang syukur. Dan syukur ini hal yang sangat penting dalam agama Islam. Dalam Islam syukur ini sangat penting. Kalau kita baca di ayat Quran dan hadis, itu semua pembahasan itu hampir semuanya bermuara pada syukur pada Allah. Kita lihat misalnya ketika Allah menjelaskan sifatnya Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman. Allah mengatakan, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kata Allah, kami sudah berikan kepada Luqman itu hikmah. Setelah Allah bicara tentang hikmah, apa yang pertama Allah berikan kepada Luqman? Anishkur lillah, kata Allah. Bahwa Luqman berkata pada dirinya, bersyukurlah wahai diri kepada Allah. Jadi kalau untuk manusia, di bawah kenabian itu cuma ada hikmah. Di bawah level kenabian cuma ada hikmah. Dan di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Luqman itu ditawarkan 2 hal. Pertama ditawarkan nubuwah, dan yang kedua ditawarkan hikmah. Dan Luqman mengambil hikmah. Kenapa tidak mengambil nubuwah? Karena Luqman membayangkan beratnya tugas sebagai seorang nabi. Jadi selain nabi itu, kita hanya bisa level hikmah paling terakhir itu, ahli hikmah. Dan Allah sebutkan Luqman itu ahli hikmah, itu dalam Quran Allah abadikan, laqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami, cuman Allah yang berhak memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berikan hikmah kepada Luqman. Yang pertama Allah katakan anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Rasul SAW dalam satu hadis mengatakan kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, kata Rasul, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli shalah taqul, saya berikan wasiat kepada engkau wahai Mu'adz. Kalau Rasul mengatakan wasiat itu beda dengan nasihat. Kalau nasihat ya nasihat, tapi kalau wasiat itu lebih kuat dari nasihat. Wasiat itu nasihat yang biasanya diberikan oleh orang yang akan meninggal. Dan orang yang menjelang meninggal ketika dia ingin memberikan nasihat, maka dia akan berikan nasihat yang paling baik yang mungkin dia bisa berikan. Itu wasiat namanya. Dan Rasul berkata kepada sahabat Mu'adz, saya berikan engkau wasiat wahai Mu'adz. Ini nasihat bukan sembarang nasihat. La tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan pernah meninggalkan di setiap akhir salat itu engkau berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, mudahkanlah aku, berilah aku kekuatan untuk senantiasa zikrika, mengingat engkau, wa syukrika, dan bersyukur pada engkau, wa husni ibadatik, dan memberikan ibadah yang terbaik kepada engkau ya Allah. Nah, Rasul ingatkan Mu'adz untuk senantiasa mengatakan itu. Dan sekarang kita akan melihat satu sisi tentang syukur ini Bapak Ibu dari perspektif yang agak unik. Ayatnya saya yakin kita semua sudah hafal. Izin saya bacakan ayatnya, itu di surat Ibrahim ayat 6-8.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Ini Al-Ibrahim ayat 7 ini kita sudah sangat familiar dengan ayatnya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bahkan anak-anak adik-adik kita sudah menghafal itu sebelum bisa baca Quran. Nah, sekarang kita melihat secara lebih besar lagi ayat ini. Kita ambil dari ayat 6, kita ambil satu ayat sebelumnya, kita ambil satu ayat juga setelahnya, supaya kita bisa mendapatkan lebih penuh ayat ini. Kurang pas? Oh iya. Supaya kita bisa dapatkan lebih utuh makna dari ayat ini. Jadi ayat ini pertama kali Bapak Ibu semuanya berangkat dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ketika itu Bani Israel, umatnya Musa itu hidup di bawah rezimnya Fir'aun. Wah, kalau di Fir'aun rezimnya luar biasa, Pak. Tidak ada pemimpin, tidak ada manusia yang sejahat Fir'aun. Sejahat-jahatnya pemimpin itu dia melarang orang sholat, udah paling jahat itu. Di Cina itu Uighur itu dilarang sholat, dilarang ibadah, dipantau. Itu udah paling jahat itu. Lebih jahat di atas itu, dia memaksa orang masuk agama dia. Oh, tidak boleh menyembah Allah, harus sembah Tuhan saya yang ini. Fir'aun di atas itu. Dia nyetop orang, tidak boleh menyembah Tuhan manapun, sembahlah saya. Itu tidak ada dalam sejarah melakukan itu kecuali Fir'aun. Kejahatannya luar biasa. Nah, dari yang saya pelajari tentang Fir'aun, sepertinya di zaman itu tidak ada raja lain yang lebih hebat dari Fir'aun. Atau mungkin bisa dikatakan Fir'aun satu-satunya raja di bumi. Atau mungkin ada raja-raja kecil. Kenapa demikian? Kalau ada kerajaan lain, tidak mungkin Fir'aun bisa percaya diri mengatakan saya Tuhan. Wong ada kerajaan lain bisa mengalahkan dia kok. Dan Fir'aun sangat, kekuasaan itu seperti itu, Pak. Semakin tinggi itu semakin gak cukup. Kekuasaan, harta sama sifatnya. Rasul mengatakan kalau orang dikasih harta 1 gunung Uhud emas, kira-kira dia merasa cukup atau enggak? Kurang. Betul, Pak. Kita mengatakan, wah saya kalau udah dapat rumah sebesar itu udah cukup lah. Enggak. Saya kalau udah dapat mobil kayak begitu udah cukup lah. Enggak. Rasul mengatakan kalau bagi seorang anak Adam mendapatkan gunung sebesar Uhud, apa yang kemudian dia minta? 1 lagi sebesar Uhud. Nambah lagi. Enggak ada puasnya. Maka Fir'aun juga tidak puas dengan kekuasaannya. Dia ingin kekuasaannya tidak ada yang merontokkan kekuasaannya. Dan dia dapat cerita dari dukunnya. Fir'aun itu punya dukun-dukun, Pak, pembisik-pembisiknya. Dan ditambah lagi dia pernah bermimpi bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh salah satu anak muda Bani Israel. Dan dukunnya mengatakan, iya, suatu saat kekuasaanmu akan digulingkan oleh salah satu anak muda Bani Israel. Maka dia ambil keputusan, karena Fir'aun tidak saja jahat, tapi dia juga cerdas, Pak, jenius. Dia jenius dalam politik jahatnya itu. Dia ambil keputusan bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau anak laki-laki semuanya dibunuh, tidak ada yang bisa jadi budak, tidak ada yang bisa kerja keras. Maka dia ambil tahun ini semua dibunuh, tahun depan dibiarkan hidup. Tahun ini dibunuh, tahun depan dibiarkan hidup. Dan Bani Israel hidup dengan kekejian yang seperti itu, dengan kejahatan otoritas yang seperti itu. Bani Israel hidup sepanjang tahun seperti itu. Kalau kita biasanya kita dengar seorang ibu menangis karena kelaparan, di masa Bani Israel itu bukan satu orang ibu, satu kampung orang bisa menangis karena kelaparan, tersiksa. Orang hidup tidak layak, hidup yang layak itu cuma ada di satu tempat, di istananya Fir'aun dan keluarganya, itu saja. Masyarakat yang bisa hidup layak itu adalah masyarakat yang hobinya memata-matai masyarakat lain. Salah satunya kita dengar kisah siapa? Qarun. Qarun itu satu riwayat menyebutkan bahwa Qarun itu kenapa kekayaannya banyak, salah satu kerjanya adalah dia memata-matai kaumnya sendiri, dia lapor ke Fir'aun. Jadi dia dapat backup dalam bisnisnya dari pemerintahan pusat. Akhirnya besar. Nah, Fir'aun memberikan penyiksaan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya itu luar biasa kejam. Sampai Al-Quran mengatakan wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, idh anjakum min ali fir'aun, ketika Fir'aun menyelamatkan kalian
Ketika Allah menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, yasumunakum su'al azab, yang mana Fir'aun itu menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Wa yudzabbihuna abna'akum, dan mereka itu tidak menyembelih, Pak. Kalau yazbahun menyembelih. Kalau yudzabbihun itu membantai, Pak. Membantai anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup yang perempuan saja. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, yang pada demikian itu adalah ujian, bencana alam, bala dari Rabbmu yang Maha Agung. Jadi kisah ini berangkat dari ketika Nabi Musa dan Bani Israel berhasil menyelamatkan diri dari tentara Fir'aun tanpa harus perang, tanpa harus agresi militer. Jadi Musa berhasil membawa Bani Israel lari selamat dari cengkeraman Fir'aun tanpa harus bunuh-bunuhan. Kisahnya kita tahu kisahnya bahwa ketika bertemu di satu laut, maka laut itu terbelah, larilah Musa dan Bani Israel melewati laut itu. Musa diikuti oleh Bani Israel, dan Bani Israel itu bukan satu RT, Pak. Bani Israel itu satu umat. Bayangkan banyaknya. Situ ada orang tua, orang muda, ada anak-anak, ada bayi, ada ibu hamil, ada ibu yang baru melahirkan, ada orang sakit, ada orang sehat, itu semuanya tuh ngikutin Nabi Musa dari belakang. Dan dikejar oleh tentara Fir'aun, Musa berhasil menyeberang, kemudian laut nyatu lagi. Sebelum mati Fir'aun itu bersyahadat, Fir'aun itu mengakui keesaan Allah. Amantu bi Rabbi Musa, kata dia sebelum mati. Tapi itu waktu yang terlambat. Taubat itu bisa kapanpun kecuali waktu ketika nyawa udah di depan mata. Taubat bisa kapanpun kecuali ketika nyawa sudah di depan mata, seperti Fir'aun, dia lihat air itu gelombang besar akan menyatu itu menenggelamkan dia. Amantu bi Rabbi Fir'aun, tapi udah nggak ada guna waktu itu. Taubat selain waktu itu masih berguna, Pak. Taubat itu nggak berguna cuma 2 waktu, Pak. Pertama di waktu momen tadi, nyawa udah di depan mata. Yang kedua adalah ketika matahari terbit dari barat, dari tempat dia tenggelam. Itu sudah tidak ada taubat setelah itu. Selain itu taubat masih terbuka, Pak. Masih terbuka, sebanyak apapun dosa kita, Allah buka taubat itu kepada siapapun. Nah, kemudian setelah selamat, baru pembahasan ini. Setelah selamat dari penyelapan Fir'aun, dan kita tahu Bani Israel, Pak. Bani Israel itu umat yang ngeyelnya minta ampun. Ngeyelnya minta ampun, banyak komplainnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa menghadapi umat seperti itu. Gak 1 orang, 2 orang, Pak. Semuanya, Pak. Bani Israel rata-rata sifatnya seperti itu. Dan ketika sudah selamat dari Fir'aun, kata Bani Israel ini, oke Musa, sekarang kita selamat dari Fir'aun. Tapi ketika selamat laut terbelah, kita selamat di sisi laut yang lainnya, di belakang kita Fir'aun, nggak mungkin kita nyelam lagi belakang Fir'aun, depan kita itu padang pasir. Dan sementara kita itu satu umat loh. Kalau kita perjalanan Bapak Ibu, kalau kita perjalanan siapin tas, bekal dan lain sebagainya. Tapi mereka enggak, mereka tuh kabur, enggak siapin apa-apa. Satu-satunya barang yang dibawa ya pakaian yang di badan saja. Oke, kita selamat dari Fir'aun. Sekarang pertanyaan, kita mau ngapain? Di belakang kita laut, di depan kita padang, pasir semua ini. Mau makan pun kita nggak tahu mau makan apa. Minum air laut nggak bisa diminum, asin. Yang ada makin diminum makin haus. Kita mau ngapain setelah ini Musa? Komplain semua Bani Israel. Dan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang pemimpin Bani Israel pada saat itu. Maka Musa naik pada posisinya. Musa mulai berbicara. Ini pembicaraan seorang leader kepada masyarakatnya ketika saat sulit. Jadi waktu itu kita baca ayat wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini bukan ketika mereka dapat kebahagiaan besar, enggak. Ini pembahasannya ketika mereka masih di depan kematian, Pak. Mereka selamat dari Fir'aun. Ini kayak selamat dari mulut buaya masuk ke kandang harimau. Bani Israel komplain seperti itu. Ini kita, tadi kita selamat dari Fir'aun, sekarang kita masuk ke sini. Apa yang mau kita makan? Ini ada anak-anak, ada orang tua, ada macam-macam ini. Makan pun nggak ada, pasir yang dimakan, nggak enak. Mereka komplain. Maka Musa mulai memberikan ucapan seorang pemimpin kepada masyarakat, kepada umatnya. Dan kalimat Musa mengatakan, ini yang disampaikan oleh Musa. Wa idz qala Musa liqaumihi, wahai kaum, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idz anjakum min ali fir'aun, ketika Allah menyelamatkan kalian dari keluarganya Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana keluarga Fir'aun itu mereka menyiksa kalian dengan azab yang sangat buruk. Wa yudzabbihuna abna'akum, dan mereka menyembelih anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, yang demikian itu ujian bagi Rabb kalian, dari Rabb kalian.
Di ayat ini hal pertama yang kita pahami adalah kemudian baru Musa mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Pembahasan syukur itu, kita ketika membahas tentang syukur, pikiran kita selalu memikirkan syukur itu ketika kita mendapatkan sesuatu. Itu Pak. Dan itu keliru. Musa katakan ini, syukur itu tidak selalu ketika kita mendapatkan sesuatu. Cara kita bersyukur setiap momen adalah bukan saja ketika kita mendapatkan sesuatu, tapi ketika Allah tidak mengambil dari kita, itu juga syukur. Ada berapa banyak dari kita hari ini gak masuk gaji misalnya, atau jualan gak laku, atau mungkin bertani ke sawah, kemudian ladang gak ada hasilnya, atau hasilnya gak sebanyak bulan lalu, gak sebanyak tahun lalu. Itu kita mau sedih, oke, kita sedih, nggak apa-apa. Tapi kita perlu tahu bahwa ketika ini nggak berhasil, Allah masih ada bagian yang Allah tidak ambil. Apa yang Allah tidak ambil? Allah tidak ambil nyawa kita, Allah tidak ambil kesehatan kita, Allah tidak ambil kesehatan anak-anak kita, Allah tidak ambil yang lain. Jadi dalam syukur itu, ketika seorang dapat musibah, Musa mengajarkan kepada Bani Israel bahwa tentang syukur ini bukan saja apa yang Allah kasih, tapi apa yang Allah tidak ambil, itu juga bagian dari yang harus kita syukuri. Dan apa kemungkinan terburuk yang pernah kita dapatkan atau yang mungkin kita dapatkan, itu Allah lindungi kita dari itu juga bentuk yang harus kita syukuri. Oke, sekarang kita dalam masalah, di depan kita pasir semua, di belakang kita laut semua, tapi kita perlu tahu bahwa Allah selamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Ini kalau orang Indonesia menyebutnya apa? Masih untung ya Pak. Jatuh masih untung, masih untung yang patah kakinya. Kalau patah lehernya beda masalah. Patah lehernya bengkok, masih untung masih bisa hidup. Nah, itu mindset yang pas, ini yang diajarkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Jadi syukur itu bukan tentang apa saja yang Allah berikan, tapi ada kemungkinan lain Allah bisa jadikan itu lebih buruk buat kita, dan Allah tidak timpakan itu ke kita. Itu bagian kita yang harus syukuri. Dan ketika itu Musa mengatakan, ingatlah nikmat Allah. Nikmat Allah apa? Mungkin kalian tidak melihat bahwa Allah memberikan sesuatu, tapi Allah sudah selamatkan kita dari hal yang jauh lebih buruk pada saat ini. Hari ini kita memang gak bisa makan, gak ada makanan apapun, tapi setidaknya kita gak disiksa. Anak-anak kita lahir gak dibunuh. Kita bisa beribadah dengan bebas dan lain sebagainya. Sama di Indonesia hari ini Pak. Hari ini banyak kita komplain dengan negara, komplain dengan keadaan hari ini. Kalau komplain gak ada hasil Pak. Tapi coba kita lihat, hari ini ada berapa banyak kebaikan di Indonesia yang bisa kita nikmati Pak. Kita bisa ibadah dengan gampang, bisa kajian seperti ini dengan bebas. Ada berapa negara lain Pak? Saya 4 tahun di Mesir, beberapa kajian dibubarin Pak. Dan itu biasa. Jangankan kajian, i'tikaf di Ramadan, jam 1 malam polisi datang, suruh bubar semua. Nah, ada berapa banyak hal yang itu tidak terjadi di Indonesia, itu kita harus syukuri Pak. Di keluarga juga kita juga seperti itu Pak. Gak ada duit, gak bisa nafkahi anak istri, kesulitan, tapi ada bagian lain yang Allah gak ambil. Oke, duit buat sekolah anak saat ini belum ada, tapi setidaknya Allah masih bikin saya sehat, saya masih bisa cari uang. Nah, itu bagian yang membuat kita bersyukur. Kemudian baru Musa mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum, dan ingatlah ketika Rabbmu mengadzankan, mengumandangkan, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku tambah. Ini kalimatnya Musa dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kalimatnya luar biasa. Allah katakan la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur. Jadi Allah pertama memberikan taukid, lam itu lam taukid, la in itu la-nya itu lam taukid. Artinya Allah mengatakan benar-benar sungguh jika kalian bersyukur. Kemudian Allah katakan setelahnya, jika kalian lakukan syukur, sungguh pasti aku akan tambah, la azidannakum. Ada 2 huruf taukid. Huruf taukid itu huruf untuk menguatkan. Orang Arab menggunakan huruf taukid untuk menguatkan. Misalnya orang mengatakan la azid, pasti saya tambah. La azidanna, sungguh pasti saya tambah. Di atas itu wallahi la azidanna, sungguh pasti saya sumpah demi Allah pasti saya tambah. Dan Allah mengatakan la azidanna, sungguh, lamnya lam taukid, azidanna, nunnya juga nun taukid, sungguh pasti benar-benar saya tambah, kata Allah, jika kalian bersyukur. Maka syukur ini, di tema ini saya angkat syukur dalam duka. Syukur, kita biasa syukur dalam suka, syukur dalam keadaan bahagia. Tapi bagaimana kalau mindsetnya syukur dalam keadaan susah, Pak? Bagaimana mindsetnya syukur? Apakah orang susah nggak bisa syukur? Oh, bisa loh. Apakah orang susah harus sabar terus? Enggak, dia bisa bersyukur loh. Syukur itu hal pertama yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim. Dan Luqman dalam sejarah disebutkan Luqman itu bukan orang kaya, bukan orang hidup mewah. Riwayat menyebutkan Luqman Al-Hakim itu yang punya sifat pertamanya adalah syukur, itu dia punya
Dia itu tukang kayu Pak, Najjar. Ibnu Katsir menyebutkan riwayatnya seorang tukang kayu, orang kulit hitam tukang kayu, orang biasa. Tapi hal pertama yang dimiliki oleh Luqman adalah syukur itu. Syukur itu membuat keadaan yang buruk menjadi lebih rapi. Itu Pak. Tadi kita bahas bahwa syukur itu jika kita ditimpa musibah, yang kita pikirkan ketika bersyukur adalah kita membayangkan bahwa ada kemungkinan yang lebih buruk dari ini dan Allah tidak timpakan itu untuk kita. Atau yang kedua, ada hal lain yang Allah nggak ambil dari kita. Contoh, ketika pandemi kemarin banyak yang kena PHK. Oke, pekerjaan hilang, tapi apa hal lain yang kemungkinan hilang tapi Allah nggak hilangkan itu? Kesehatan saya masih sehat. Maka kalau kita tidak bermindset syukur, ketika PHK pekerjaan hilang, semua hidup kita hilang Pak. Hidup kita habis untuk komplain, marah-marah, caci maki dan lain sebagainya. Akhirnya nggak ada pekerjaan yang berkualitas yang dilakukan. Udah bingung aja duduk-duduk di rumah mikirin saya kena PHK gimana. Nah, syukur membuat kita merubah fokusnya Pak. Daripada kita fokus memikirkan masalah, coba kita fokus memikirkan hal lain yang Allah tidak ambil. Oh, badan masih sehat nih. Oh, kaki masih bisa kerja. Oh, motor masih ada. Pekerjaan boleh hilang tapi kan masih bisa ngojek. Ada banyak lain yang bisa kita lakukan. Dan saya ketemu dengan banyak orang dipecat dari perusahaannya sebagai karyawan, kemudian dia mulai bisnis dari bawah Pak, susah-susah. Sekarang gajinya itu bisa 10 kali gaji karyawannya. Penghasilan dia dari bisnis bisa 10 kali dari karyawannya. Ketika Allah tutup satu pintu buat kita, Allah bukakan minimal 2 pintu. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam surat Asy-Syarh, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah sebut 2 kali. Al-usr itu ma'rifah Pak. Ada alif lam di situ, artinya sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ini kata Allah, ada kemudahan. Dan kemudahannya nakirah, kita nggak tahu kemudahan apa. Kemudian Allah katakan selain sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi pasti ada kemudahan, dan kemudian kemudahan lain lagi. Ulama mengatakan bersamaan dengan kesulitan selalu ada minimal 2 kemudahan, minimal Pak. Allah tutup satu pintu, tapi Allah buka minimal 2 pintu. Masalahnya adalah ketika kita ditimpa musibah, kita cuma fokus menatapi satu pintu yang tertutup Pak. Kalau kita fokus Pak, saya kalau saat ini fokus dengan tisu ini Pak, saya nggak lihat tuh orang, saya fokus saja dengan tulisan Masjid Ar-Rayyan nomor 04, udah, saya nggak lihat ada banyak orang di sini. Tapi kalau saya taruh ini dan saya bisa melihat, ada banyak orang yang saya bisa ajak ngobrol, bisa diskusi. Manusia ketika ditimpa musibah, ditimpa masalah, seperti Bani Israel, dia komplain, apa ini? Belakang laut nggak bisa diminum, teman pasir nggak bisa dimakan. Akhirnya dia fokus pada laut dan pasir nggak ada solusi yang didapatkan. Tapi bagaimana kalau kita fokus pada bagian lain? Saat ini minimal kita merdeka. Musa mengajak mereka untuk fokus, dan Musa katakan, syukur itu semua kebaikannya buat kita. Semua kebaikan dari syukur itu semuanya untuk kita. Allah nggak butuh syukur kita. Allah katakan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata, ingatlah ketika Rabbmu berkata, sungguh jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Ulama mengatakan kalimat tambah ini, ilmu paham, kalimat tambah ini artinya kalimat yang membutuhkan objek biasanya. Misalnya kita ada doa Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku, objeknya apa? Ilmu. Kita minta tambah makan, tambah minum, tambah ini, tambah itu. Istri minta ke suaminya, bang tambah bang apa uang belanja. Ada objeknya. Tapi di ayat ini Allah tidak masukkan objeknya Pak. La in syakartum la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambah. Kenapa Allah tidak masukkan? Ulama mengatakan bahwa Allah akan tambahkan hal yang terbaik buat kita. Hari ini kita berpikir yang saya butuhkan uang enggak? Allah lebih tahu buat kita apa yang layak ditambahkan. Ada orang yang kalau Allah katakan la azidanna amwalakum, sungguh saya akan tambah hartamu. Ada orang yang sehat yang enggak butuh harta. Semua harta dia punya, dia bisa beli apapun, yang dia butuhkan kesehatan. Oh, ada orang yang dia nggak butuh kesehatan Pak, nggak butuh harta juga, dia perlu lingkungan keluarga yang baik. Kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, Allah yang paling tahu itu. Dan Allah katakan sungguh jika bersyukur pasti Allah akan tambah. Pertama, Allah yang paling tahu apa yang Allah akan tambah. Yang kedua, Allah yang paling tahu kapan Allah yang nambah. Nah ini Pak, hari ini kita hidup di zaman yang mana kita dimudahkan untuk protes Pak. Kita dimudahkan untuk komplain Pak. Apapun keadaan kita terbiasa komplain hari ini. Kita pesan barang di marketplace, barangnya terlambat datang setengah hari Pak. Harusnya datang pagi, datangnya siang atau sore, langsung kasih bintang 1. Padahal dia udah datang Pak.
Kalau orang-orang dulu mungkin bapak-bapak lebih paham ya. Dulu kalau mau belanja itu ya nunggu hari bala ya, hari pasar Pak. Kalau hari pasarnya hari Rabu ya, kalau sekarang hari Sabtu, maka kita nunggu Rabu depan baru bisa beli itu barang. Dan kita nggak komplain. Anak muda sekarang ini, angkatan saya ke bawah ini, wah kita hidup dengan tradisi komplain yang luar biasa Pak. Saya buka aplikasi gratis di handphone itu isinya komplain semua. Padahal kita downloadnya gratis, masih dikomplain. Antum dapat gratis terus komplain sama orang, dimaki-maki, itu banyak sekali. Nah kita hidup tumbuh berkembang. Rata-rata tuh anak angkatan saya dan ke bawah itu, kelahiran 80 lah paling. Biasa hidup komplain Pak. Kita perlu belajar dari orang tua kita itu. Kita apapun ini simple Pak. Mau ngapain, pesan sekarang datang Pak. Pesan sekarang ada one day service, 1 hari sampai. Ada yang langsung service 3 jam langsung sampai. Nah kita terbiasa dengan tradisi seperti itu, dan tanpa sadar kita melakukan kebiasaan itu kepada Allah. Ketika kita berdoa pada Allah, ya Allah saya minta ini, terus kita minta, ya Allah kok sampai sekarang masih belum. Kita berinteraksi dengan Allah sebagaimana kita interaksi dengan customer service. Wah itu fatal. Allah mengatakan Allah itu Rabb kita Pak, kita abdun. Allah itu Rabb, itu titel paling tinggi itu Rabb, dan titel paling bawah itu abd. Abd itu budak. Rabb itu tuan dari budak itu. Komunikasi kita kepada Allah, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentangku, Allah mengatakan hambaku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengijabah setiap doa hambaku. Masalahnya hambaku ini, kita ini minta ke Allah dan kita ingin Allah memberikan sesuai dengan jadwalnya kita. Enggak, Allah berikan sesuai jadwalnya Allah. Allah itu Rabb kita tuh cuma hamba. Dan ketika Allah katakan kalau kalian minta pasti diijabah, itu pasti diijabah, pasti Pak. Waktunya kapan Allah yang paling tahu pasnya. Kita minta hari ini, mungkin Allah nggak kasih hari ini. Ada yang dikasih Allah hari ini langsung, ada yang Allah nggak kasih hari ini langsung. Dan Allah paling tahu kenapa tidak dikasih hari ini. Karena kalau dikasih hari ini mungkin lebih semraut hidup kita daripada sebelumnya. Maka kita minta apapun kepada Allah itu pasti diijabah. Allah katakan kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambah. Pertama apa yang Allah tambah, Allah paling tahu apa yang Allah tambah. Dan kedua kapan Allah menambahnya, Allah juga paling tahu kapan Allah akan menambahnya. Kemudian Allah katakan wala in kafartum, namun jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Dan ini kalimatnya kasih sayang Pak dari Allah. Allah katakan untuk syukur, jika kamu bersyukur pasti aku tambah. Dalam bahasa Indonesia ada istilah jika maka Pak ya. Jika kamu lakukan ini maka balasannya ini. Allah katakan jika bersyukur pasti Allah tambah. Harusnya jika kamu kufur di sini bukan kafir, artinya kufur ini lawan dari syukur. Jika kamu tidak bersyukur, maka logikanya lah maka pasti aku akan azab. Tapi Allah tidak katakan begitu. Allah katakan jika kalian kufur, Allah kasih informasi inna azabi lasyadid, kalian perlu tahu bahwa azabku itu sangat pedih. Ada kemungkinan lain yang jauh lebih buruk daripada keadaan saat ini. Tugas kita harus bersyukur pada Allah, dan kalau kita gak bersyukur, keadaan makin buruk. Ada orang punya masalah yang sama, 2 orang, tapi syukur membuat mereka berbeda menghadapinya. Dia sama-sama di PHK dari kerjaannya, atau dia sama-sama bisnisnya gak jalan, atau sama-sama tanam di sawah, kemudian gak ada panen, gak ada hasil dua-duanya. Atau ada hasil tapi harga tomat lagi murah-murahnya. Buat mengutin tomatnya aja biayanya lebih mahal daripada jualnya. 2 orang ini punya masalah yang sama, tapi syukur membuat mereka berbeda cara menyikapinya. Nah, itu syukur, dan semua kebaikan syukur kembali pada diri kita. Dan kemudian Allah katakan jika kamu kufur inna azabi. Azab itu kalimat yang menarik Pak. Dalam bahasa Arab kata azab itu artinya dalam bahasa sudah jadi bahasa Indonesia Pak. Azab artinya bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kata azab itu dikata azbun. Azbun itu kalau orang Arab menyebutkan ma'un azib. Saya minum ma'un azib, air yang azib. Air yang azib itu ketika saya minum lepas dahaga Pak. Panas nih, panas, haus, kemudian kita minum air ma'un azib itu lepas dahaga, nikmat rasanya. Azbun itu artinya nikmat, bisa dinikmati, melegakan, menyenangkan, itu azbun. Dan bahasa Arab unik, kalau azbun artinya nikmat, melegakan, menyenangkan, membahagiakan. Kalau azaba yu'azibu atau azab, itu artinya nikmat itu dicabut oleh Allah. Itu saya kata azab itu dari kata kenikmatan. Azab artinya ketika kenikmatan itu Allah cabut. Azbun ada nikmat di situ, azab tidak ada nikmat di situ. Allah katakan inna azabi lasyadid. Allah sebutkan azab itu. Kalau tadi kita pembahasan syukur itu bukan tentang apa saja yang kita terima, tapi apa yang Allah tidak ambil.
Kemudian Allah katakan tentang azab. Azab itu bukan apa yang menimpa kita, Pak. Kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, itu juga bagian dari azab. Itu juga bagian dari azab. Ada pertanyaan misalnya, Ustaz, saya bermaksiat lama, Ustaz, tapi kenapa Allah tidak berikan azab pada saya? Terus syekhnya mengatakan, kamu bermaksiat lama dan kamu tidak merasa bermaksiat, itu adalah azab dari Allah. Mukmin itu ketika dia bermaksiat, dia merasa itu dosa yang besar. Dia merasa ada kesalahan dalam dirinya. Tapi kalau kamu berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang kurang, Allah sudah mencabut satu bagian di diri kamu, dan bagian itu sangat berharga. Itu nafsul lawwamah, jiwa yang menyalahkan diri. Itu setiap kita dianugerahi nafsul lawwamah. Ketika seorang berbuat dosa, sebelum dia ngaji, sebelum apapun, itu nggak perlu ngaji, nggak perlu pendidikan tinggi, Pak. Orang kalau berbuat dosa, dia tahu dalam dirinya itu, kok saya lakukan ini. Itu nggak perlu ilmu macam-macam, Pak. Semua orang terlahir membawa itu namanya fitrah itu. Kalau dia melakukan dosa, dia merasa kok ada yang kurang dalam hidupnya, kok ada yang salah. Sore hari atau menjelang tidur dia merasakan pikiran itu. Tapi akan masalah ketika orang berbuat dosa terus-terusan dan dia nggak merasakan apa-apa, itu azab sebelum azab, Pak. Itu azab sebelum azab. Itu berapa banyak orang berbuat baik, dia mikir berbuat baik padahal dia berbuat buruk. Itu gambarnya. Dia merasa sehari-harinya nyaman-nyaman saja padahal Allah memberikan azab untuk dia. Allah katakan inna azabi lasyadid. Kamu azan dulu, Pak? Azan dulu. Bismillah, kita lanjutkan sedikit lagi, Pak. Allah katakan wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan sungguh jika kamu kufur, tidak bersyukur, kamu perlu tahu bahwa azabku itu sangat pedih, gitu. Ada kemungkinan lain yang jauh lebih buruk daripada keadaan saat ini, gitu. Kemudian baru Allah mengatakan wa qala Musa, dan Musa berkata in takfuru antum, kalau seandainya kalian semua, kata Musa kepada Bani Israel, seandainya kalian semua itu kufur, tidak bersyukur, waman fil ardi jami'an, bahkan semua yang ada di atas bumi ini tidak ada yang bersyukur pada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, sungguh maha terpuji. Jadi syukur itu tidak ada keuntungannya buat Allah sama sekali. Banyak orang mengatakan apakah Tuhan itu minta disembah? Enggak. Kita yang perlu nyembah Tuhan. Kita yang perlu nyembah Allah. Apakah Allah itu minta disyukuri? Enggak. Kita yang butuh mensyukuri Allah. Karena ketika kita berhenti mensyukuri Allah, di situ hidup mulai berantakan. Hidup selalu masalah aja yang kelihatan. Maka bersyukur kepada Allah, menyembah Allah itu membuat hidup itu clear. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang seharusnya. Orang yang nggak punya Tuhan bingung, Pak. Saya berangkat kerja buat apa? Cari uang buat apa? Nggak tahu. Uang numpuk, akhirnya cari uang terus, nggak ada gunanya. Tapi orang yang punya Tuhan, orang yang yakin pada Allah, semakin banyak uang, semakin banyak kebaikannya. Ni'mal malis salih fi rajulin salih, kata Rasul. Harta yang paling baik itu ada pada orang yang baik pula. Orang bekerja, kalau tidak ada motivasi Tuhan di belakangnya, maka pekerjaannya motivasi yang lain. Maka syukur itu menjadi penting. Orang ketika kehilangan syukur, maka semua dalam hidup yang dia adalah masalah. Sebaliknya ketika orang mulai bersyukur, maka dia melihat banyak kebaikan dari sedikit masalah yang Allah berikan. Selalu ada kebaikan di setiap masalah yang Allah berikan. Itu banyak sekali, Pak, kebaikan dari setiap masalah yang Allah berikan. Saya suka berikan terakhir, saya suka berikan contohnya, itu contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dan Nabi Yakub. Nabi Yakub kan kehilangan Nabi Yusuf berapa lama? Riwayat menyebutkan ada 70 tahun sejak Nabi Yusuf kecil. Dan kalau usia di zaman Nabi Yusuf 70 tahun mungkin usia masih muda mungkin. Nah di usia Nabi Muhammad yang usianya singkat-singkat, jadi 70 tahun itu masih muda, karena Yusuf masih menjabat sebagai menteri waktu itu. Yakub selama 70 tahun tidak ketemu dengan Nabi Yusuf. Yakub sedih. Sampai Al-Quran mengatakan ibiyaddat aina, sampai matanya Yakub itu sampai putih, sampai buta, menangisi anaknya yang hilang itu. Tapi Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil, ada keindahan dalam kesabaran. Dan apa keindahannya, Pak? Keindahannya adalah ketika Yakub kehilangan Nabi Yusuf, kan Yakub itu nabi, Pak. Yakub bisa aja minta sama Allah, ya Allah minta. Rasul pernah mengatakan setiap nabi itu diberi hak doa yang pasti diijabah. Dan semua nabi sudah menghabiskan jatahnya, saya tidak habiskan itu, kata Rasul. Saya habiskan itu nanti di akhirat, syafaat untuk umat saya, kata Rasul. Nah, Nabi Yakub bisa minta, pakai haknya itu untuk minta kepada Allah supaya diijabah langsung. Tapi Nabi Yakub nggak minta.
Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil, dan hikmahnya luar biasa. Nabi Yakub kehilangan putranya. Kemudian Nabi Yusuf itu hilang dan sampai melewati fase dibuang ke dalam sumur, kemudian diambil, dijadikan pembantu, kemudian diperjualbelikan di pasar. Human trafficking itu dihadapi oleh Nabi Yusuf, jadikan budak, kemudian jadi pelayan, masuk kerajaan, jadi pelayan di kerajaan, difitnah, masuk ke dalam penjara, kenal orang penjara dan lain sebagainya. Itu penderitaan semua tuh. Mulai dari Nabi Yusuf kecil, Pak. Itu Nabi Yusuf belum balik itu, kecil, dan Nabi Yusuf dikhianati oleh saudara kandung sendiri. Wah, itu pahit itu. Sampai akhirnya Nabi Yusuf berada di istana di penjara, dan seorang raja minta tafsir dari mimpi. Dan Nabi Yusuf tafsirkan mimpi ini, tafsirnya sebentar lagi kita akan paceklik selama 7 tahun. Maka kita harus lakukan ini. Kata Nabi Yusuf, jadikanlah saya sebagai bendahara negara. Inni hafizun alim. Saya itu hafiz, orang yang bisa menjaga harta, dan saya itu alim. Saya juga tahu, paham harta itu kemana saja perginya. Nah, kenapa Nabi Yusuf mengatakan inni hafizun alim? Karena Nabi Yusuf sudah melewati semua fase yang buruk itu. Dan ketika Nabi Yusuf menjaga perbendarahan harta, jadi ketika kayak kita corona, Pak, hari ini. Ketika corona kan negara harus lakukan 2 hal, Pak. Pertama, ketika lockdown, negara harus mencadangkan dana. Kalau lockdown kan orang nggak bisa kerja, maka tugas negara lah mencadangkan dana untuk diberikan kepada warga yang nggak kerja. Kalau di masa itu posisinya bukan lockdown, Pak. Posisinya nggak ada paceklik, nggak ada, ditanam apapun nggak jadi udah. Maka tugas negara harus mencadangkan berapa banyak makanan untuk sekian umat selama 7 tahun ke depan. Itu kalau udah bisa dilakukan tuh baru 1, Pak. Baru setengah pekerjaan selesai. Setengahnya lagi yang tidak kalah penting adalah mereka harus bisa mendistribusikan itu tepat guna, tepat sasaran, Pak. Berapa banyak kejadian dari pusat digelontorkan dana 1 miliar sampai ke masyarakat cuma 25.000 terima. Di kementerian dipotong, Pemda dipotong, Pemkot dipotong, camat dipotong, lurah dipotong, RT RW potong lagi, dan seterusnya. Itu kejadian di masanya Yusuf. Di sini nggak terjadi. Di masa Yusuf itu terjadi. Dan Yusuf tahu semua cerita itu. Kenapa? Karena Yusuf melewati semua kejahatan itu. Yusuf pernah diperjualbelikan, pernah masuk pasar human trafficking, pernah masuk penjara, bicara dengan kriminal, bicara dengan sipir. Yusuf tahu bagaimana cara orang menggelapkan uang. Karena itu Yusuf mengatakan inni hafizun alim. Maka semua musibah yang ditimpa oleh Yusuf selama 70 tahun itu menjadi bekal untuk dia menjadi bendahara negara. Kalau Yusuf tidak menerima itu, Yusuf tidak akan confident, tidak akan pede mengatakan saya bisa menjaga harta, saya bisa mendistribusikan dengan baik. Jadi selama Yusuf tersiksa dari kecilnya itu sampai gedenya, itu Yusuf mempelajari skema bagaimana peta kejahatan di kota itu. Yusuf tahu. Yusuf melewati masa itu. Karena itu dia katakan, jadikan saya bendahara, inni hafiz, saya itu amanah orangnya, saya bisa menjaga harta. Dan tidak saja saya bisa menjaga harta, saya alim, saya paling tahu harta ini kalau disalurkan, didistribusikan, setiap lini saya bisa pahami. Dan saya bisa antisipasi itu supaya harta ini tepat guna dan tepat sasaran. Dan Yusuf berhasil melakukan itu. Kesabaran Yusuf. Di sisi lain Yakub seandainya Yakub tidak sabar dan minta kepada Allah dikembalikan Yusuf, maka kembali Yusuf. Dan ketika terjadi paceklik, 7 tahun orang gak makan, ada berapa banyak orang yang mati. Maka dengan Nabi Yakub bersabar dan dia harus menangisi kehilangan putranya, dengan itu Allah ganti, akan ada banyak ayah, ratusan ayah yang tidak harus menangisi kematian putranya karena kelaparan selama 7 tahun. Kalau Yakub tidak sabar, minta langsung diambil Yusuf itu, dikembalikan Yusuf, maka kelak sebentar lagi akan terjadi kelaparan selama 7 tahun, dan akan banyak sekali para ayah yang kematian anak-anaknya. Akan ada ratusan bahkan mungkin ribuan ayah yang harus menitikkan air mata karena kematian anaknya karena kelaparan. Maka kesabaran Yakub dan tangisnya Yakub terhadap kehilangan anaknya, itu balasannya adalah di sisi lain Allah selamatkan banyak sekali ayah supaya tidak meratapi anaknya yang meninggal. Nah, setiap kali masalah menimpa kita, Allah selalu berikan ada banyak kebaikan di situ. Mungkin kita tahu, mungkin kita nggak tahu. Yang pasti kita tahu adalah apa yang Allah tidak ambil dari kita. Pertama, yang kedua adalah apa kemungkinan yang bisa lebih buruk dan Allah tidak timpakan itu ke kita. Bisa jadi ada banyak kemungkinan lebih buruk, Allah tidak timpakan itu ke kita. Allah masih banyak berikan hal yang lain, maka kita bisa fokus pada kebaikan itu. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu kosong dalam satu pekerjaan, kan padatkan harimu dengan pekerjaan berikutnya. Kita bisa fokus dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Maka dengan itu kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini yang bisa disampaikan. Semoga dengan ini Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan kita minta kepada Allah supaya Allah berikan hikmah untuk kita. Orang sudah mendapatkan hikmah, kunci hikmah yang pertama itu syukur. Dan seorang ketika mendapatkan hikmah itu tentram hidupnya. Dia bisa melihat dunia ini dari perspektif orang lain gak bisa lihat. Dia bisa berbahagia ketika semua orang lain ngamuk-ngamuk, Pak. Ketika semua orang komplain, protes, dia bisa tetap tenang hidupnya. Itu mindsetnya adalah syukur. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan kita min ibadihi syakirin, di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, yang benar datangnya dari Allah. Yang saya sampaikan adalah ayatnya Allah dan itu maha benar. Maka penjelasan saya tentang itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau benar datangnya dari Allah, dan salah itu datangnya dari saya yang belajar, yang mempelajari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Paparan daripada Ustaz Fitrian tadi, kalau boleh saya menyimpulkan, jadi amal syukur ini bisa dikerjakan saat duka dan saat suka. Dan kalau saya mendengarkan apa yang antum sampaikan tadi, kualitas syukur seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu sangat erat hubungannya dengan kualitas tauhid seseorang, akidah seseorang. Jadi kualitas akidah kita ini menentukan bagaimana sikap syukur kita terhadap takdirnya Allah Ta'ala, baik suka maupun duka. Gitu. Dan tadi dijelaskan di akhir apa yang dialami oleh para nabi, para rasul, terutama tadi disebutkan ada yang Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Bagaimana para rasul ini menyikapi cobaan-cobaan yang dialami, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berhasil, tadi dikatakan, kalau berhasil kita menyikapi, tadi katakan kan tergantung dari akidah. Makin kualitas akidah kita kuat dan makin kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hasil daripada kesabaran kita juga berbanding lurus dengan hal positif yang akan kita dapatkan. Seperti tadi Nabi Yusuf dengan kesabarannya, Nabi Yakub dengan kesabarannya, akhirnya Nabi Yusuf atau Nabi Yakub ini endingnya sangat luar biasa. Itu karena ini mengapa yang diberi contoh ini para nabi, karena para nabi inilah yang bisa memberikan gambaran yang jelas apa makna syukur yang sebenarnya. Gitu. Baik, saya yakin ada sesuatu dari bapak-bapak maupun ibu yang kurang jelas dalam memahami masalah syukur, karena ini masalah penting, masalah akidah. Saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak ibu untuk menanyakan kepada Ustaz Fitrian Kadir. Saya buka tanya jawab. Mungkin ada yang silakan sebutkan nama dan tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin dari masyarakat
Saya sangat percaya apa yang penjenengan sampaikan tadi. Namun ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Kalau minimal kesabarannya Nabi Yakub, walaupun beliaunya menerima dengan menangis sampai matanya bersih, dan Nabi Yusuf juga mempunyai suatu kesabaran yang tinggi, yang mempunyai ending positif yang luar biasa. Apakah itu bentuk wujud dari hikmah yang tadi disampaikan oleh Luqman Al-Hakim? Terima kasih. Baik, Pak. Langsung dijawab. Baik. Kalau kita buka surat Yusuf, kalau saya membaca itu karena kita dipaparkan sedikit cerita tentang Nabi Yusuf, beberapa kisah saja dari Nabi Yusuf, tidak lengkap. Yang pertama, Nabi Yakub itu ketika Yusuf kecil, Yusuf sudah cerita kepada ayahnya, wahai ayah, saya bermimpi yang ada 11 bintang, bulan dan matahari itu sujud kepada saya. Nabi Yakub tahu bahwa Yusuf ini akan jadi nabi. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya setiap garis keturunan saya itu akan ada nabinya. Maka ketika Nabi Yakub punya 11 anak sebelumnya. Punya 10 anak sebelumnya. Dan gak ada satupun yang nabi. Ketika lahir Yusuf bercerita tentang mimpinya dan Nabi Yakub langsung tahu Yusuf ini akan jadi nabi. Karena itu Yakub mengatakan, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan menjebak kamu melakukan suatu hal. Nah, sedikit gambaran yang perlu kita tahu di sini di Zilalul Quran disebutkan bahwa kenapa anak-anaknya Nabi Yakub itu yang 11 yang 10 itu pengen membunuh Nabi Yusuf. Karena itu disebutkan bahwa Nabi Yakub punya 2 istri. Ini riwayat yang sahih saya nggak dapat, tapi ini malah disebutkan di Bible. Di Bible disebutkan bahwa Jacob namanya itu. Nah, Bible itu boleh kita percaya, boleh enggak. Bible itu kan terhadap Injil ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kalau dia bertentangan dengan Quran, kita buang, nggak percaya. Kalau dia sejalan dengan Quran, ya udah, biarin aja. Dan ada yang ketiga itu, dia mirip, Al-Quran tidak menentang itu, tapi Al-Quran juga tidak menceritakan itu. Rasul mengatakan ya adanya tidak usah dibantah dan tidak juga usah diiyakan. Nah, di Bible diceritakan bahwa Jacob namanya itu punya 2 istri. Nah, ini singkat cerita, ini istri yang pertama ini cemburu pada istri yang kedua. Dan kecemburuan itu disimpan, diturunkan kepada anak-anaknya. Maka 10 anaknya itu, istri pertama merasa garis nabi itu akan lahir dari anak saya, karena saya punya 10 anak. Sementara istri keduanya Yakub gak punya anak sama sekali. Dan ketika lahir Yusuf dan Yakub mendengarkan ucapan itu dari Yusuf, Yakub langsung tahu yang akan jadi nabi adalah anak dari istri yang kedua. Dan itu akan jadi masalah bagi 10 saudaranya. Kenapa? Karena istri pertama udah iri dari awal. Nah, ini buat kita semua Bapak Ibu, kalau kita punya masalah dengan seseorang, jangan turunkan itu ke anak kita. Ya udah, kita punya masalah dengan seseorang, masalah kita aja. Jangan dididik anak kita, jangan temenan sama dia. Wah, itu pendidikan yang salah ya. Karena itu bisa mendarah daging buat mereka. Bahkan mereka bisa membunuh saudaranya itu. Itu terjadi. Nabi Yakub katakan itu. Dan ketika mimpi itu disampaikan, Yakub tahu bahwa Yusuf sebentar lagi kan jadi nabi. Dan tidak lama benar Yusuf hilang. Dan yang saya pahami di pikiran Yakub adalah mungkin ini jalan cerita supaya Yusuf menjadi nabi. Karena itu Yakub bisa saja minta kepada Allah, tapi Yakub bisa membaca arah itu. Mungkin di antara hikmahnya adalah Yusuf harus melewati masa ini. Mungkin Yusuf tidak harus diketiak saya, tapi Yusuf harus melewati semua hal yang pahit itu kemudian dan benar. Sampai pada akhirnya Yusuf jadi bendahara negara. Dan di riwayat disebutkan bahwa Yusuf itu bendahara, tapi perannya seperti pemimpin negara. Pada akhir riwayat itu ada beberapa Israeliat menyebutkan itu. Tapi Israeliat itu menjadi menarik Pak, karena Israel menyebutkan dengan semua perbendaharaan itu Yusuf membeli semua tanah yang ada di daerah itu, yang ada di negeri itu. Yusuf bendahara tapi dia penguasa daerah itu. Jadi Yusuf jadi pemimpin pada masa itu. Nah, sesingkat yang saya pahami dari beberapa penjelasan ulama yang saya pelajari, itu Yakub itu sudah membaca bahwa Yusuf kelak akan jadi nabi dan tidak lama Yusuf ditenggelamkan, diceburkan oleh saudara-saudaranya.
Dan ketika saudaranya pulang, Yakub tuh di ayat tuh Yakub tahu bahwa ini anaknya bohong semua. Tapi karena Yakub yakin mungkin ini fase yang harus dijalani oleh, karena manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, Rasul yang bilang gitu. Dan Yakub menyadari itu, ya sudah. Yakub sedih, ya wajar Pak, sedihnya seorang tua. Bahkan Yakub nangis boleh, kita boleh nangis. Nangis itu bukan berarti kita kufur pada Allah, enggak. Kita kematian anak, kita nangis wajar sekali. Selevel Nabi Yakub nangis bukan kematian anak, Pak. Hilang anaknya, dan itu enggak mati. Dan Yakub nangis itu karena Yakub yakin anaknya enggak mati, hilang. Kenapa? Karena anaknya akan jadi nabi sebentar lagi. Dan mimpinya Nabi itu benar-benar di akhir cerita di surat Yusuf itu kan benar, datang semua saudaranya, datang juga Yakub datang juga istrinya Yakub juga datang, dan semuanya ya ngikut kepada Yusuf. Terwujudlah mimpinya Yusuf. Jadi Yakub membaca itu. Nah, masalahnya kita hari ini kita tidak punya kemampuan membaca itu, Pak. Dan itu wajar sekali, Pak. Level Nabi Musa, kita buka surat Al-Kahfi. Musa itu kan kalimullah, Pak, orang yang bicaranya dengan Allah. Kalau orang ngobrol diskusinya dengan gubernur, wah itu levelnya beda, Pak. Beda dengan orang yang teman diskusinya itu adalah wali kota. Pasti lebih baik, wah ini bapak ini diskusinya nih, teman nongkrongnya nih gubernur nih. Kalau bapak ini teman nongkrong wali kota, pasti yang pertama lebih baik. Tapi kalau Nabi Musa, kalimullah, dia ngobrolnya itu dengan Allah. Ilmu apa yang Musa tidak tahu? Di surat Al-Kahfi, Musa disuruh datang kepada Allah, mengajarkan Musa datang kepada si fulan, abdun bin ibadina. Musa Allah nggak sebut itu nabi, Allah cuma katakan salah satu hamba kami, berguru kepada dia. Musa datang, Musa ikut, diberikan 3 pelajaran dan Musa nggak dapat 3-3-nya. Bahkan selevel Nabi Musa juga tidak tahu hikmah itu mungkin. Kemudian Khidir mengatakan, oh fa'ammal jidaru, adapun tembok yang saya robohkan, mulai dari kapal yang saya lubangi itu, kemudian ada anak yang saya bunuh, kemudian terakhir ada tembok yang saya hancurkan. Kenapa tiba-tiba tembok yang dibangun? Kenapa ada tembok miring kemudian dibangun? Kenapa tiba-tiba membangun itu? Kenapa ketika kamu masuk kapal kamu lubangi kapalnya? Kenapa kamu lakukan itu? Bahkan selevel Nabi Musa ada bagian dalam hidup yang kita mungkin nggak tahu, Pak. Dan ketika nggak tahu itulah kita berislam, itu ya kita pasrahkan sama Allah. Betul kata Ustaz Amang tadi, syukur itu sangat erat kaitannya dengan akidah. Maka pembahasan akidah itu harusnya melahirkan karakter buat kita. Kalau kita ngaji akidah kemudian berdebat, ada yang salah dengan cara kita ngaji. Ada yang salah dengan akidah itu dikata aqadah. Aqadah itu dalam bahasa Indonesia sudah menjadi ikatan, Pak. Akidah itu pikiran dan dia ngikat seluruh tubuh kita, Pak. Orang kalau akidahnya benar, seluruh tubuhnya benar. Tapi kalau dia belajar akidah kemudian berantem, ada masalah dengan cara dia belajar. Ini cara belajar yang salah. Ada perdebatan dalam akidah, ada, Pak. Saya waktu di Kairo tuh teman-teman berdebat itu dari sore asar sampai subuh, Pak, sampai duha. Non-stop disediain sama teman, disediain kopi, debat itu buka kitab. Debat itu udah ada, dan itu sudah ada dari 1000 tahun yang lalu. Kita masih bawa debat itu di sini, dan yang berdebat itu bukan alim juga. Maka pembahasan akidah itu harusnya membawa pada akhlak. Ulama menyebutkan semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa akidah yang sama. Syariatnya bisa jadi beda, Pak, tapi akidahnya pasti sama. Dan ulama menambahkan selain akidah juga ada satu lagi yang sama, akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu buah dari akidah itu. Maka ketika kita hidup sudah kita nggak bisa hikmah dari apa kebaikan dari sini, udah pasrahin sama Allah. Itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir kalau orang musibah, orang sabar itu kan ketika ditimpa musibah dia bilang innalillah. Terakhir akhirnya kita ini milik Allah. Musibah apa yang menimpa kita? Orang yang kita cintai meninggal, orang tua kita atau anak yang kita cintai atau istri yang kita meninggal, Allah ambil. Kemudian kita tahu akhirnya itu saya itu milik Allah. Jangankan istri milik saya, anak milik saya, wong saya sendiri milik Allah. Orang bersabar tuh mindsetnya dia tahu akhirnya kita tuh milik Allah. Ya, terserah yang milik, setelah yang punya lah mau ngaturnya gimana. Itu membuat hati tentram. Tapi kita muslimin tidak selesai di situ. Maka keliru juga kalau terserah Allah, udahlah saya tidur-tiduran aja. Enggak, salah juga. Di surat Asy-Syarh Allah katakan fa iza faraghta fansab. Maka jika kamu selesai satu urusan, sibukkan dirimu dengan urusan lainnya. Dengan itu kamu akan paham bahwa fa inna ma'al usri yusra. Jadi kita harus utuh mempelajari itu. Kalau kita udah kita pasrah terus enggak ngapa-ngapain, itu juga keliru. Dalam Islam setelah kita pasrahkan diri kepada Allah, kita lihat peluang mana yang Allah buka, kita serius kejar peluang itu, sekecil apapun itu. Ada orang kerja di perusahaan besar, gajinya 2 digit, 20 juta, 30 juta, kena PHK, kena pecat, gajinya jadi 0. Apa peluang yang dia bisa lihat? Ya udah, saya punya arit di rumah, kalau bisa siapa yang mau rumahnya saya bersihin, rumputnya saya bersihin. Cuman peluang itu kecil tuh yang bisa dikerjakan itu. Jangan biarkan waktu kosong ada. Nah, kita suka memahami kata pasrah itu dengan ya udah nggak ngapa-ngapain, itu keliru.
Di surat Insyirah Allah justru mengatakan pasrah itu artinya serahkan urusan semua sama Allah. Karena dengan serahkan urusan sama Allah, kepala itu plong, Pak. Kalau kita merasa urusan kita yang pikul, kepala berat, Pak. Apapun yang dikerjakan nggak jadi. Kalau serahkan urusan sama Allah, minimal kepala plong. Sekarang coba apa yang bisa dikerjakan saat ini? Kita mengerjakan dengan kepala tenang. Oh, akhirnya urusan kita Allah. Apa hal terburuk yang bisa kita dapatkan di bumi ini? Hal paling buruk adalah kematian. Dan kalau kita mati, inna ilaihi raji'un. Semua kita akan kembali pada Allah. Dengan itu pikiran kita tenang, kita bisa melihat sisi apa, pintu apa yang Allah bukakan untuk kita. Sekecil apapun itu coba kerjakan. Mungkin Allah berikan kebaikan yang itu, mungkin Allah berikan tambahan yang kita nggak pernah tahu di situ. Nah, kita nggak pasrah juga. Nah, ini pesan besar dari pembahasan syukur. Ini sangat berkaitan dengan sabar. Syukur dan sabar itu susah membedakannya. Membedakannya pada status saja. Kalau musibah namanya sabar, kalau nggak musibah namanya syukur. Padahal syukur itu juga bisa masuk pada orang musibah. Dengan mindset syukur, dia bisa melihat bagian apa yang Allah yang tidak ambil dari saya, maka saya akan optimalkan di sana. Dengan itu banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Allah Maha Kaya, Pak. Allah langsung. Terus ada hubungannya dengan cerita Luqmanul Hakim mungkin. Iya. Luqmanul Hakim yang saya baca, nah ini menarik Pak Luqman ini. Luqmanul Hakim itu satu surat namanya Luqman, Pak. Luqman itu bukan nabi. Ada loh orang biasa jadi nama surat di Quran. Itu kan luar biasa, Pak. Ada surat Muhammad ya Nabi Muhammad. Ada surat Yunus, surat Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Ada orang biasa, Pak, bapak-bapak doang. Tapi jadi nama tertulis di Quran itu udah keren sekali, Pak. Imran ya. Ada Ali Imran, ada Imran, kemudian ada Luqman, kemudian ada anak muda, Pak, Ashabul Kahfi. Nah, kita perlu lihat profilnya itu. Profilnya Luqman, kalau kita buka tafsir, Luqman itu disebutkan profilnya itu pertama ada Najjar, tukang kayu. Ada yang menyebutkan dia hakim. Ada yang menyebutkan dia seorang guru. Ada beberapa profil diberikan, tapi semua profil itu nggak dicuplikan di Quran, Pak. Di surat Luqman itu Luqman diberikan satu status saja, Pak. Status dia sebagai seorang ayah. Berarti dari semua status yang dimiliki Luqman, kan kita banyak status, Pak. Saya kalau di rumah, kalau sama istri saya, status saya adalah suami. Sama anak saya, status saya adalah ayah. Saya belanja ke warung, status saya adalah customer, pembeli. Saya ngajar, status saya adalah guru. Kan banyak status saya. Dari semua statusnya Luqman itu, apa yang Allah ambil dan itu Allah abadikan di Quran, itu ternyata status Luqman sebagai seorang ayah. Ada banyak, Luqman itu juga al-hikmah. Pada akhirnya Luqman jadi hakim, Pak. Sampai disebutkan bahwa para pejabat dan orang kaya itu berjejer di depan pintu rumahnya Luqman untuk minta kalimatnya Luqman. Tapi Allah nggak ngambil kalimat itu. Hadis yang menyebutkan itu, riwayat yang menyebutkan itu. Yang Allah cuplikan di Quran adalah status Luqman sebagai seorang ayah. Nah, kalau hikmahnya Luqman, kita lihat hikmah Luqman ternyata dari seorang ayah. Profesi yang semua kita punya, Pak, semua laki-laki punya. Atau yang belum menikah sebentar lagi insya Allah akan jadi itu. Dari itu Allah bisa jadikan seorang ahli hikmah. Bukan titel yang tinggi, bukan pendidikan yang bagus, enggak. Dari seorang ayah bisa jadi ahli hikmah. Dan hikmah itulah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, hikmah pembahasan Luqman itu pembahasan hikmah. Saya banyak ambil ibrahnya dari sisi pendidikan ayah kepada anak. Pendidikan ayah kepada anak itu hikmah yang luar biasa itu. Dan pertama yang Luqman ajarkan adalah anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Dan syukur itu kalimatnya juga unik, Pak. Luqman itu kalimatnya fi'il amar itu, artinya perintah. Bersyukurlah pada Allah. Di antara ulama yang menjelaskan ini mengatakan bahwa Luqman itu orang yang selalu mengomong pada dirinya, wahai diri, bersyukurlah pada Allah. Dan mungkin kita bisa praktekkan, Pak. Karena kadang diri kita ini kalau nggak diingatin, kita tahu, Pak, ngaji udah berkali-kali, tapi ketika ada masalah, udah lupa semua itu. Jangan masalah, Pak. Kita bawa motor, disalip sama orang yang motornya lebih jelek, Pak. Langsung tuh, lupa tuh semua kajian kemarin. Saya salib lagi udah. Lupa, itu cuma segitu doang. Ya, kita kan fadzakir. Kita disuruh saling mengingatkan kita itu. Mau levelnya ustaz, saya tetap semuanya saling mengingatkan. Ad-dinun nasihah, agama itu saling mengingatkan. Maka Luqman selalu mengingatkan, wahai diri, usykurillah. Bersyukurlah pada Allah. Bersyukurlah pada Allah. Ketika dia mau wahai diri, syukurlah sama Allah. Ada banyak hal lain yang Allah nggak ambil, kok. Musibah ini satu yang Allah ambil, ada banyak hal lain yang Allah. Dengan hal lain yang Allah tidak ambil itu ada banyak hal yang saya bisa lakukan. Kalau saya cuma fokus pada yang Allah ambil, maka siang malam dirundung sedih saya terus, Pak.
sedih, ratapi itu dan gak ada hasil, maka syukur itu membuahkan kebaikan yang luar biasa besar. Baik Bapak Ibu semuanya, kita minta kepada Allah semoga apa yang kita kaji di saat ini diberkahi dan dijadikan amal, karena ilmu gak ada guna kalau tidak ada amal. Fungsi dari ilmu itu supaya bisa diamalkan, menjadi hidup kita itu panduannya adalah itu. Kalau ilmu cuma dikumpul, ini lebih hebat dari kita Pak, ngumpulin semua ilmu Pak, tapi ini gak akan masuk surga Pak. Yang masuk surga itu manusia. Kita minta pada Allah semoga Allah berkahi untuk kita semuanya. Kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma khtim umurana wa umurana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.